Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Maulidia dengan NIM 5232 2002, Stambu 2023, Prodi Pendidikan Tata Boga, Fakultas Teknik, melakukan pembuatan video untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah ilmu budaya dan ilmu sosial budaya dasar. Dengan melakukan pembuatan video meringkas buku dari bab 1 sampai bab 7. Berikut adalah video pembahasan ringkasan saya. Mata kuliah ilmu sosial dan budaya dasar adalah mata kuliah umum yang diajarkan di perguruan tinggi dengan tujuan untuk membina individu mahasiswa menjadi warga masyarakat dan warga negara yang baik. Pendidikan yang dilaksanakan berkenaan dengan pengembangan seluruh kepribadian dalam kaitannya dengan masyarakat dan lingkungan hidup. Materi pembelajaran meliputi hubungan manusia dengan kebudayaan, peradaban, nilai moral, dan hukum ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni keberagaman dan kesederajatan serta hubungan manusia lingkungannya. Tujuan pembelajaran ISBD sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan kesadaran manusia untuk menguasai pengetahuan tentang keberagaman dan kesetaraan manusia sebagai individu dan makhluk sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, menumbuhkan sikap kritis, peka arif pada mahasiswa dalam memahami dan memecahkan masalah sosial budaya dengan landasan nilai estetika, etika, moral, dan hukum dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, memberikan landasan pengetahuan dan wawasan yang luas serta keyakinan kepada mahasiswa sebagai bekal hidup bermasyarakat selaku individu dan masyarakat sosial yang beradab dalam mempraktekkan pengetahuan akademis dan keahliannya. Ilmu sosial dasar atau Basic Social Studies dan ilmu budaya dasar atau Basic Humanities diajarkan di Indonesia sejak sekitar tahun 1970-an. Pembelajaran bertujuan untuk mendekatkan berbagai disiplin ilmu dalam satu studi yang integratif dengan maksud agar dalam kehidupannya sehari-hari mahasiswa dari segala cabang disiplin ilmu dapat berdialog dan mampu melihat permasalahan dalam masyarakat secara interdisipliner. Permasalahan masyarakat yang semakin kompleks memerlukan kajian dari multidisiplin ilmu. Khusus dalam mata kuliah ISBD, multidisiplin ilmu ini mencakup ilmu sejarah, geografi, antropologi, hukum, politik, sosial, seni, sastra, dan psikologi sosial. Kata kebudayaan telah akrab terdengar atau terbaca oleh kita dari tingkat pemahaman awal orang awam sampai pemahaman oleh para ahli. Kebudayaan menyangkut segala aspek kehidupan manusia seperti individu, sosial, religi, kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi. Kita hanya mampu menjelaskan suatu kebudayaan dengan memfokuskan salah satu aspek saja. Secara garis besar, ketika kita bicara tentang seni, maka bagaimana seni tersebut bisa saja berkaitan dengan teknologi, religi, organisasi sosial, dan lain-lain. Kebudayaan menyangkut segala aspek kehidupan manusia sebagai individu. Kita hanya mampu menjelaskan suatu kebudayaan dengan memfokuskan salah satu aspek saja. Secara garis besar, ketika kita berbicara tentang seni, maka bagaimana seni tersebut bisa berkaitan dengan teknologi, religi, organisasi sosial, dan lain-lain. Selanjutnya itu manusia sebagai pencipta kebudayaan. Kebudayaan berisi serangkaian aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, resep, rencana-rencana, strategi yang terdiri dari serangkaian model-model kognitif yang digunakan secara selektif oleh kelompok manusia yang memiliki sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Oleh Suparlan tahun 1980. Apa yang dijelaskan oleh manusia tersebut berarti bahwa kebudayaan merupakan strategi adaptif terhadap lingkungan yang dihadapi, baik lingkungan alam, sosial. Sekarang ini ditambah lagi dengan lingkungan cyberspace akibat dari perkembangan teknologi digital. Kebudayaan digitalisasi dijelaskan oleh Hasan bahwa digitalisasi bukan sekadar teknologi yang menjadikan sebagai sebuah infrastruktur yang akan membawa konsekuensi terhadap sistem sosial dan kebudayaan. Pada kenyataannya, jagat digital telah menjadi kondisi budaya yang merasapi seluruh aspek kehidupan manusia. Ini menciptakan cara berpikir, berinteraksi, dan memahami dan mengalami dunia yang berbeda dari era sebelumnya, atau modernitas, atau bahkan postmodernitas. Striphaus dalam Peters tahun 2016 membahas bagaimana istilah culture telah mengalami penggeseran makna yang signifikan dalam konteks masyarakat digital. Dulu kebudayaan merupakan hasil pemahaman yang mendalam tentang praktik, nilai, dan simbol suatu masyarakat. Namun kini kebudayaan telah menjadi kebudayaan yang bergantung kepada platform digital dan algoritma. Pada modul sebelumnya dibahas wacana manusia dan kebudayaan. Pada bagian ini dilanjutkan dengan wacana tentang peradaban. Peradaban dan kebudayaan adalah produk manusia, di mana banyak yang menyamakan antara peradaban dan kebudayaan
dan kebudayaan. Konsep peradaban seringkali digunakan dalam banyak latar, tapi sebelumnya perlu dibedakan antara beradab atau civilized dan peradaban atau civilization. Yunani kuno telah mempunyai peradaban tertinggi berabad-abad sebelum Masehi. Dilihat dari konteks saat ini, Yunani kuno tidak begitu beradab karena merendahkan posisi perempuan, anak-anak, dan perbudakan. Majelis tahun 2004. Konsep peradaban memungkinkan digunakan secara luas mulai peradaban masa lalu yang sekarang telah punah yang dimulai dari Mesopotamia, Mesir, Persia, Yunani, Romawi, Estes hingga peradaban barat masa kini. Konsep peradaban menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat modern yang merupakan solusi dari permasalahan kehidupan yang mencakup perbaikan kualitas kenyamanan, kemajuan pendidikan, sopan santun, pengembangan seni dan sains, pertumbuhan perdagangan dan industri, memperoleh kekayaan materi dan luks baik untuk tingkat individu maupun bangsa oleh Majelis 2004. Keberadaan manusia ditandai oleh dua dimensi. Secara etimologis, istilah individu berasal dari bahasa Latin individuum, yang berarti yang tak terbagi atau kesatuan tunggal. Istilah serupa dalam bahasa Inggris individual juga menekankan pada keterbagian ini atau oleh Konjaraningrat tahun 1984. Konsep ini merujuk pada manusia sebagai entitas utuh yang merupakan perpaduan tak terpisahkan antara unsur jasmani dan rohani atau fisik dan psikis atau raga dan jiwa. Kesatuan unsur-unsur inilah yang membentuk kepribadian seseorang dan memungkinkan eksistensinya sebagai pribadi yang mandiri. Sebagai individu, setiap manusia memiliki karakteristik, potensi, kebutuhan, dan kesadaran diri yang unik, membedakan dari individu lain. Hubungan antara individu dan masyarakat bersifat dialektis dan simbiosis. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan identitas individu masyarakat dan kebudayaan, menyediakan kerangka nilai bahasa dan peran sosial yang esensial bagi pembentukan identitas dan kepribadian individu. Proses sosialisasi adalah mekanisme utama di sini oleh Berger dan Lukman 2023. Yang kedua, ada kontribusi individu. Sebaliknya, masyarakat dibentuk, dipertahankan, dan diubah oleh tindakan pemikiran, kreativitas, dan keputusan individu yang menjadi anggotanya. Individu bukan hanya produk pasif masyarakat, tetapi juga agen aktif yang dapat mempengaruhinya. Oleh Giddens tahun 1984. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan. Individu membutuhkan masyarakat untuk bertahan hidup dan berkembang. Pemenuhan kebutuhan biologis, psikologis, sosial. Masyarakat membutuhkan individu untuk menjaga. Yang selanjutnya masuk pembahasan manusia, moral, dan hukum nilai. Nilai yang kita anut merupakan dasar bagi kehidupan manusia, di mana dengan adanya nilai manusia bisa mengukur suatu tindakan sebagai baik, berharga, dan pantas sehingga menjadi esensi kebaikan, kebenaran, keindahan, keadilan, kejujuran, toleransi. Nilai-nilai yang dicari dan diperjuangkan oleh manusia. Nilai kebaikan dicari karena bermanfaat bagi manusia. Nilai keindahan dicari dan diperjuangkan oleh seniman dan apresiatornya. Dan nilai keadilan dicari dan diperjuangkan karena keadilan akan menyelesaikan konflik antara dua pihak yang bersengketa. Selanjutnya, moral dan hukum. Secara kebahasaan, perkataan moral berasal dari ungkapan bahasa Latin mores yang merupakan bentuk jamak dari perkataan mos yang berarti adat kebiasaan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah penentu baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Istilah moral biasanya dipergunakan untuk menentukan batas-batas suatu perbuatan, kelakuan, sifat, dan perangai dinyatakan bersalah, salah, baik, buruk, benar, layak atau tidak layak, patut maupun tidak patut. Moral dalam istilah juga dipahami sebagai prinsip hidup yang berkenaan dan dengan benar atau salah, baik dan buruk, kemampuan untuk memahami perbedaan benar dan salah, ajaran atau gambaran tentang tingkah laku yang baik. Norma atau kaidah adalah petunjuk tingkah laku perilaku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam hidup sehari-hari berdasarkan suatu alasan tertentu disertai dengan sanksi. Itulah mengapa kita pertama kali harus berdasarkan nilai sebelum menjelaskan tentang moral dan hukum. Nilai merupakan prinsip yang dianggap baik oleh individu atau masyarakat, misalnya kejujuran, keadilan, toleransi. Moral merupakan sikap norma yang mengarahkan tindak berdasarkan nilai, misalnya jangan menipu, jangan membunuh. Hukum menyangkut sistem aturan yang dibuat oleh yang mempunyai otoritas, yaitu negara, bersifat mengikat, bila dilanggar akan mendapatkan sanksi. Perbedaan nilai berada dalam tataran abstrak dan subjektif. Moral bersifat sosial dan normatif, sedangkan hukum bersifat formal, tertulis, dan dapat dipaksakan. Selanjutnya, keberagaman sebagai identitas bangsa.
Indonesia merupakan mozaik manusia yang hidup dalam keberagaman menakjubkan. Terdiri dari lebih dari 1.300 kompleks etnis, 700 bahasa daerah, serta keanekaragaman agama, budaya, dan identitas sosial yang kompleks. Kemajemukan ini adalah warisan sejarah panjang, interaksi, migrasi, dan pertukaran budaya, sekaligus bukti dinamika, adaptasi, dan kreativitas masyarakat Nusantara. Namun keberagaman ini juga melahirkan tantangan kompleks dalam interaksi sosial, terutama ketegangan antara ekspresi identitas kelompok dan tuntunan integritas nasional. Dan terakhir yaitu manusia, sains, teknologi, dan seni manusia dengan komponen fisik maupun psikis. Mampu memahami kebutuhan fisik maupun psikisnya, upaya untuk memenuhi kebutuhan belum tentu mudah. Manusia harus menyesuaikan diri dengan alam seperti yang tercermin dalam pandangan hidup tradisional. Manusia kearifan tradisionalnya dengan mengeksploitasi alam, tetapi mengambil sesuatu dari alam berdasarkan kebutuhannya saat tertentu. Manusia modern yang dibekali dengan ilmu pengetahuan modern ketika berhadapan dengan alam mempertanyakan bagaimana kita mengolah alam tersebut. Di sini muncul pertanyaan, teknologi apakah yang harus dipersiapkan dalam mengeksploitasi alam untuk memenuhi kebutuhan yang makin kompleks. Dalam rangka interaksi dengan alam tersebut, manusia modern melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai instrumennya, dimulai dari pengamatan terhadap gejala-gejala alam, kemudian mempertanyakan kenapa gejala-gejala ini timbul, kemudian membuat penjelasan mengapa pola-pola gejala tersebut berulang, melahirkan ilmu-ilmu dalam yang sifatnya eksak. Seiring dengan berjalannya waktu dan kuantitas kegiatan meneliti, maka akumulasi stok ilmu pengetahuan luar biasa banyaknya pemahaman manusia terhadap alam semakin bertambah. Kendati manusia, banyak rahasia-rahasia alam masih menjadi misteri bagi manusia. Kemudian penjelasan-penjelasan yang terdapat dalam ilmu alam yang eksak tersebut digunakan juga untuk menjawab rahasia-rahasia kemanusiaan. Maka lahirlah ilmu-ilmu sosial. Itu saja ringkasan dari saya dari bab 1 sampai bab 7 tentang ilmu sosial budaya dasar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.